Iya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Iya, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita ya. Oke, mohon maaf agak telat sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian karena keadaan teknis ya. Jadi mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan-Mu. Dan pagi hari ini kami Anda sehat semua karena kebaikan-Mu. Sebentar akan memuji menyembah Engkau bersama dengan umat-Mu di tempat mereka masing-masing. Kuasa Roh Kudus bekerja sehingga apa yang kami lakukan menjadi kesukaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, proteksi semua peralatan yang ada sehingga tidak ada gangguan-gangguan. Dan apa yang kami lakukan di tempat ini dengan baik sampai ke tempat umat-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap memuji-muji Engkau. Haleluya, haleluya. Mari datang kepada Tuhan, datang kepadanya. Oh, sembah Dia, agungkan Dia. Oh, haleluya. Oh, da 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 wasya da 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 da. Oh, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Mari angkat tanganmu, katakan, ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, amin. Ku menyembahmu, katakan, ku sembah, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu, ku menyembahmu, katakan, ku sembahkan namamu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, lebih ku katakan, ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus
dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus, ku masuk ruang maha kudus. Katakan mengandara anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu. Amin. Ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu. Lebih lagi katakan ku menyembahmu, ku sembah, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sembah Dia, katakan haleluya. Pagi ini kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Yesus. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau, oh Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Dia, semua tinggikan Dia, agungkan Dia. Dia Raja di atas segala raja, yang tak pernah berubah. Oh, haleluya.
muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Lebih lagi katakan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Lebih lagi katakan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Nah, lebih lagi katakan, ku sembah kau Tuhan, amin. Ku sembah kau Tuhan, haleluya. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Semua sama-sama kita katakan sekali lagi, ku sembah kau Tuhan, amin. Ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, haleluya. Ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Setiap kita yang mengasihi Tuhan lebih lagi katakan, ku sembah kau Tuhan, amin. Ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan namamu pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Pada pagi hari ini kami butuh tuntunan-Mu, sehingga kami terus berjalan dan terus naik level. Terima kasih Bapa. Berkat-berkat Allah tersedia bagi orang-orang yang bisa memahami dan mengikuti apa maunya Tuhan. Amen. Pada pagi hari ini kami belajar terus mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan, agar setiap janji Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapak, berfirmanlah Engkau, kami siap diberkati. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Shalom. Ya, ambil. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian buat pagi hari ini karena Tuhan baik. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kemarin kita belajar tentang dewasa rohani tidak tergantung usia yang sesi pertama. Hari ini kita belajar sesi yang kedua ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa saat ini inilah yang kita butuhkan, yaitu untuk dewasa rohani. Karena orang-orang yang dewasa berhak menerima yang terbaik daripada Tuhan. Amen. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tadi malam kita belajar
tentang Daud, bagaimana dia bisa menjadi dewasa rohani karena dia mengikuti ataupun mendengar setiap perintah daripada Tuhan. Ya, jadi dewasa rohani tadi malam kita pelajari tidak ditentukan usia ataupun lamanya kita menjadi orang Kristen. Ya, tetapi karena bagaimana kita terus berusaha agar mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti orang yang dewasa rohani dia suka dengan firman. Amen. Dan melakukannya. Amen. Yang sesi yang kedua Bapak Ibu kita lihat di 2 Tawarik 34 ayat 2 dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kedewasaan rohani ya Daud terbentuk melalui proses yang panjang yang merupakan dampak kedekatannya dengan Tuhan. Sejak usia Daud muda pada saat itu, ia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang ada sendirinya atau yang kita raih sendirinya. Tetapi itu semua dengan proses, dengan perjuangan ataupun dengan ketekunan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Daud membangun selalu keintiman dengan Tuhan. Dan ini menjadi satu bahan bagi kita untuk terus belajar bagaimana kita biar dewasa rohani. Amen. Berarti perlu membangun keintiman dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita lihat di Mazmur 119 ayat 97 dikatakan Tuhan ada, Tuhan pada waktu pagi yang mendengar suaraku, pada waktu aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Bahkan di ayat 9 dari Mazmur 42 dikatakan, pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Artinya begini, Daud bagaimana dia biar dewasa rohani, dia tidak pernah melupakan Tuhan. Bahkan pada waktu malam, bahkan pada waktu pagi, dalam segala waktu, dia terus membangun keintiman dengan Tuhan. Amen. Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud ini mencintai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Amen. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sangat-sangat mencintai firman Tuhan. Makanya kita menjadi orang-orang yang dewasa. Dan bukan hanya Bapak Ibu mencintai firman Tuhan, tetapi yang suka merenungkan. Jadi begini Bapak Ibu, banyak kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan, bahkan memang kesukaan kita firman Tuhan. Cuman merenungkannya terkadang kita kurang. Sehingga firman Tuhan itu dengar dan berlalu begitu saja. Tetapi kalau kita renungkan firman Tuhan, saya percaya sedikit banyaknya ada yang menjadi impartasi buat kita. Amen. Sehingga dalam menjalani proses hidup kita ini, kita semakin dewasa rohani. Amen. Karena ada firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan kita dari setiap perjalanan kita. Amen. Di ayat 97 dikatakan, betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mencintai Taurat atau firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari, saya percaya bahwa kedewasaan kita itu akan kedewasaan yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya tidak ada orang yang dewasa rohani tanpa merenungkan firman Tuhan. Karena memang impartasi firman itulah yang membuat kita semakin dewasa rohani. Artinya kita bisa menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Amen. Sehingga bukan hanya kesukaan, sukacita, kesenangan menjadi kebahagiaan kita. Justru kalau ada berbagai pencobaan yang kita alami, di dalamnya kita bisa bersukacita. Karena sudah dewasa
rohani dan menerima kenyataan hidup ini dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang membuktikan bahwa Daud sangat mengasihi Tuhan karena dia mencintai bahkan merenungkan firman Tuhan itu, ya. Bahkan sampai-sampai Tuhan berkata seperti ini kepada Daud, dikatakan demikian, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Diperkatakan Tuhan begitu, dan ini menjadi satu kebanggaan sebenarnya bagi Daud. Karena Tuhan sendiri yang memuji dia. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan, aku telah, kata Tuhan, menemukan atau mendapat Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Dan saat ini kita rindu Tuhan berkata itu kepada Bapak Ibu dan saya. Amin. Aku sudah menemukan Yerika, seorang yang berkenan di hatiku. Wow, Amen. Luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu Daud. Sekarang kita lihat contoh lain. Ada Yosia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun kita tahu Yosia ini seorang raja yang masih muda dipakai Tuhan, ya. Meskipun berusia muda, ia mampu menjadi pemimpin yang baik bagi bangsanya dan menjadi teladan dalam kerohanian. Wow, luar biasa. Maka saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, tambah tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Tidak ada sesuatu yang terjadi kalau bukan kita yang memulainya. Sebab Tuhan mau berkarya di dalamnya waktu kita memulai. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat-sangat luar biasa. Ada Daud, ada Yosia, Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi contoh dalam Alkitab yang bisa kita tiru. Yaitu dia masih muda, tetapi dikatakan dia seorang pemimpin yang sukses dan juga sebagai teladan dalam kerohanian. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai yang muda-muda, mereka lebih dewasa rohani daripada kita yang sudah tua, Bapak Ibu, ya. Itu sangat-sangat disayangkan. Karena memang kedewasaan itu pilihan. Ini terjadi Bapak Ibu karena Yosia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Ia pun sanggup melakukan reformasi rohani di dalam bangsa yang dipimpinnya. Reformasi, perubahan total Bapak Ibu. Mereka yang menyembah berhala, mereka yang tidak menyembah Tuhan, bahkan mereka yang selalu melakukan kejahatan dalam hidup mereka. Yosia bisa ubah ini dan mereka menjadi menyembah Tuhan. Haleluya. Ia menyerukan pertobatan secara global. Bapak Ibu, ya, dengan jalan membersihkan penyembahan berhala. Wow, ini gak gampang Bapak Ibu, gak gampang. Karena yang dihadapinya adalah orang-orang bebal, orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang dari nenek moyang mereka menyembah berhala. Ini tidak gampang Bapak Ibu, apalagi seluruh kerajaannya. Tetapi otoritas yang ada pada dia, yang datang daripada Tuhan, mampu mengubah semua apa yang terjadi selama ini Bapak Ibu, ya. Jadi sekarang perkakas-perkakas yang dibuat untuk Baal mereka, sesembahan mereka, Yosia suruh bakar, ya. Bahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya pun diberhentikan. Wow, tugu-tugu dan tiang-tiang berhala dimusnahkannya semua. Sehingga tidak ada penyembahan berhala lagi di bangsa itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan melalui kehidupan Yosia ini seluruh rakyat dibimbing Bapak Ibu. Dibimbing, bukan dibinasakan, tetapi dibimbing kepada kebenaran dan memiliki hati takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin dalam keluarga kita tidak bisa bimbing, kita bisa musnahkan seluruh penyembahan berhala, tetapi saya percaya dengan doa kita, dengan ketekunan
ketekunan kita, dengan kesaksian kita, maka keluarga-keluarga kita yang belum mau menyembah Yesus sebagai Tuhan mereka, perlahan-lahan mereka akan Tuhan buka jalan agar mereka bisa datang kepada Tuhan. Amin. Jadi lewat kedewasaan rohani kita. Jadi kedewasaan rohani kita ini sungguh mempengaruhi segala aspek. Yes. Kita ini semakin dekat dengan Tuhan dan apa yang kita doakan pasti dijawab. Dan orang-orang di sekitar kita akan melihat kedewasaan itu dan mereka mau berubah. Ya. Itu sebenarnya yang membawa dampak yang luar biasa. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan melalui kehidupan Yosia semua rakyatnya bertobat, Bapak Ibu. Amen. Ya. Sebelumnya kalau kita lihat, sebelum dia tidak ada raja seperti Yosia. Alkitab mengatakan dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 25 dikatakan bahwa tidak ada raja yang seperti Yosia sebelumnya. Bahkan dikatakan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, dikatakan bahwa sesuai dengan segala Taurat Musa dan sesudah ia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Wow, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari di ayat terakhir saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dalam 1 Timotius 4 ayat 42 dikatakan demikian, penutup firman Tuhan pada pagi hari ini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wow, luar biasa. Jadi mari kita berlomba-lomba Bapak Ibu ya, untuk menjadi dewasa rohani yang muda, yang tua, sama-sama berlomba. Amen. Tetapi yang saya rindukan orang-orang yang sudah tua secara usia, jangan kalah dengan orang-orang yang masih muda secara usia. Dan anak-anak muda atau orang-orang yang muda jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah rendah diri karena engkau muda. Tetapi waktu Tuhan perlengkapi engkau dengan kuasa, dengan pengurapan, jangan pernah minder sekalipun engkau muda. Karena usia itu tidak menjamin kita dewasa rohani. Bahkan lamanya kita mengikut Tuhan tidak menjadi jaminan kita dewasa rohani. Karena banyak orang mengikut Tuhan ataupun beribadah itu hanya rutinitas saja. Tetapi waktu datang masalah, di situ kelihatan mana yang dewasa, mana yang tidak dewasa. Waktu ada masalah, persoalan, ada benturan, akan kelihatan orang-orang yang dewasa secara rohani dan yang masih kanak-kanak secara rohani. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan kita tunjukkanlah teladan kepada banyak orang percaya dalam perkataan kita. Perkataan kita harus perkataan yang selalu memberkati. Sekalipun mungkin di hati kita ada kepedihan, ada kepahitan, belum bisa lepas. Tetapi belajar, kalau kita seorang yang dewasa rohani, berkatalah sesuai dengan firman. Dalam tingkah laku kita juga harus kelihatan bahwa kita sudah dewasa rohani. Dalam mengasihi Bapak Ibu harus juga nyata sebagai orang yang dewasa rohani. Dalam kesetiaan, perhatikan, kesetiaan dalam pernikahan kita harus kelihatan orang yang dewasa rohani. Sekalipun pacaran Bapak Ibu ya, pacaran itu perlu kesetiaan. Waktu pacaran itu waktu menjajaki apakah kita boleh sejalan atau kita ini bisa enggak berlanjut terus. Kalau tidak bisa, selesai situ. Tetapi bukan selingkuh. Perlu kesetiaan. Dalam beribadah perlu kesetiaan. Amen. Dalam berdoa perlu kesetiaan. Amen. Dalam mengerjakan segala pekerjaan kita perlu kesetiaan. Bahkan dalam kesucian kita tetap jaga kekudusan Bapak Ibu. Amen. Jadi berbeda, orang dewasa rohani harus takut Tuhan. Sekalipun tidak ada yang melihat, harus bisa
menjaga integritasnya. Amin. Itulah menjadi orang yang dewasa rohani. Jadi saya berdoa pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah sesi yang kedua. Kalau kemarin sesi pertama, kalau Bapak Ibu tidak mengikuti sesi pertama kemarin, boleh dibuka lagi YouTube kita di GBI Pipa Belimbing ya. Haleluya. Oleh karena itu kita terus berdoa buat kesehatan keluarga, bahkan juga berdoa bagi diri kita sendiri agar kita semakin dewasa rohani ya. Jadi jangan kanak-kanak lagi, jangan suka sebentar berantem, sebentar ini itu kanak-kanak ya. Haleluya. Oke. Bapak Ibu, mari kita berdoa juga buat apa yang kita kerjakan biar berhasil dan beruntung. Bahkan berdoa buat bangsa negara kita. Saya mau sapa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ucapkan salam kepada Yoas, salam Yoas. Ada Jesslyn, salam. Iya Bapak Tumpak Silalahi. Iya Saudari Maya, salam. Iya ada juga Bapak Jantar Silalahi, salam. Ibu Jelisna, salam. Ada Bu Yakni, salam. Ada Bu Junita, salam. Ya, ada Ibu Ida Ana, salam. Ada Ingewati Lukas, salam. Iya, ada Rahel Piona. Ada Bu Yeni, salam. Ada Ibu Oilina, salam. Ada Bapak Hari Rama. Ada juga Ito Ratna Sihombing, salam. Ada anak kita Awen, salam Awen. Ada Ibu Susi Stek, salam. Terus ada juga Ibu Anca Damayanti Huta Barat, salam. Ada Ibu Sartika Dewi, salam. Ya, ada Bapak Wawan Septian, salam. Ya, ada Ibu Gembala Dewi Lim, salam Ibu. Ya, terus ada juga di sini Bapak Arifin Saputra, salam. Iya, ada juga Ibu Yanti Manulang Manik, salam hambanya, salamnya itu ya. Terus ada Opung Joel, salam Opung Joel. Terus ada juga sebentar, iya hanya itu saja ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa kita yang sudah bergabung, mari kita terus datang kepada Tuhan, khususnya pada pagi hari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya percaya setiap doa-doa kita Tuhan pasti jawab. Amin. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Amin. Kami percaya Tuhan setiap janji-janjimu, karena janjimu tidak pernah tidak Tuhan tepati. Amen. Pada pagi hari ini umatmu datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka akan pulang membawa berkas-berkasnya. Pada saat ini hamba berdoa buat saudara Yoas, berkati kesehatannya. Amen. Berkati memorinya sehingga dia bisa mengingat setiap pelajarannya. Sehingga untuk ulangan dia bisa sukses. Amen. Dan kami percaya buat anak-anak yang lainnya, mereka sukses dalam setiap ulangan mereka. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Jesslyn, berkati dia, berikan kesehatan, kepintaran, masa depan yang luar biasa. Bahkan kepada adiknya Jasera, berikan kesembuhan sempurna. Bahkan kepada papa mamanya, biar kau berkati dalam kesehatan mereka. Bahkan juga dalam segala pekerjaan usaha bisnisnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Bapak Tumpak Silalahi, berkati, berikan kesehatan suami istri, bahkan anak-anaknya semua dalam proteksinya Tuhan. Bahkan apa yang mereka kerjakan
Tuhan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Maya bersama dengan Monik, berkati kakak adik ini dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan Hamba-Mu percaya masa depan mereka masa depan yang luar biasa. Bahkan dalam pekerjaan mereka diberkati. Bahkan apa yang digumuli hari-hari ini, biarlah Tuhan memberkati mereka. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Bapak Janter bersama dengan Ibu Jelisna, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, berikan hal-hal yang saat ini sedang mereka kerjakan, usahakan, diberkati berlimpah-limpah. Bahkan kedua putra mereka dalam perlindungan, kesehatan, bahkan cerdas, pintar. Bahkan yang berdoa setiap pergumulan dibawa pada pagi hari ini kepada Tuhan, biar Tuhan yang memberkati. Bahkan yang berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Bu Yakni, berkati, berikan kesehatan, panjang umur, bahkan sukacitanya semakin berlimpah-limpah melihat anak-anak, menantu, cucunya semua dalam perlindungan Tuhan, dalam kesehatan yang sempurna, bahkan dalam usaha-usaha yang mereka usahakan diberkati berlimpah-limpah. Bahkan yang berdoa saat ini ya Tuhan buat putrinya yang saat ini sedang menantikan jodoh yang terbaik daripada Tuhan. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat Ibu Junita yang ada di Belawan, Medan, berkati dalam nama Yesus. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, apa yang dikerjakan, diusahakannya, biarlah berkat-berkat Allah tercurah di dalamnya. Bahkan kedua putranya bertumbuh sehat. Bahkan hamba berdoa iman, percayanya, bahkan kedewasaan rohani semakin bertambah-tambah. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, biarlah tercurah berkat-Mu di sana dan bawa mereka terus berjalan dalam rencana Tuhan. Hamba percaya mujizat selalu mereka alami. Bahkan pergumulan buat rumah yang saat ini terus kami doakan, biarlah mujizat terjadi sehingga pelunasannya secepatnya terjadi. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat keluarga Ibu Ida Ana, berkati Ibu Ida Ana dalam pekerjaan, dalam segala aktivitasnya, bahkan kesehatan yang sempurna turun atas ibu ini. Bahkan buat anak-anaknya Jordi dan Stephen, hamba-Mu percaya kedua putranya ini melakukan segala pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Bahkan Hamba berdoa buat Stephen, jamah dia ya Roh Kudus sehingga dia semakin hari semakin datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ingewati Lukas, berkati dalam nama Yesus. Berkati kesehatannya, berkati keluarga besarnya. Bahkan apa yang digumuli hari-hari ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Rahel Piona, berkati dalam kesehatan. Bahkan hamba berdoa buat pekerjaannya diberkati berlimpah-limpah. Apapun program-programnya ke depan, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Yeni bersama dengan Papa Hari, berkati dalam nama Yesus. Berkati suami istri dalam kesehatan yang sempurna. Bahkan berkati pekerjaan Pak Hari, berkati pekerjaan daripada anaknya Christine. Bahkan jika dalam pendidikannya Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang didoakan, apapun yang digumuli, biarlah berkat-berkat Allah tercurah di dalamnya. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Oilina, berkati bersama dengan Pak Pran dengan kesehatan sempurna. Bahkan yang dikerjakannya berhasil dan beruntung. Bahkan yang berdoa saat ini buat urusan-urusan tanah mereka, sekalipun perjalanannya panjang, tetapi kalau itu rencana Tuhan pasti terjadi. Bahkan yang berdoa buat putranya Nathan, biar berkati pekerjaannya, bahkan berikan jodoh yang takut Tuhan, yang mengasihi mencintainya, bahkan juga yang menjadi masa depan keluarga. Hamba juga berdoa buat putrinya Elizabeth, berkati kesehatan, berkati pekerjaannya, pakai lebih lagi melayani Tuhan. Bahkan dalam kuliahnya Engkau tuntun dia sehingga dia bisa menyelesaikan sampai tuntas. Bahkan biaya-biaya yang dibutuhkan Tuhan yang sediakan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat Ito Ratna Siomping, berkati kesehatan bersama dengan Lai di sana. Bahkan juga bere-bere semua diberkati, berikan kesehatan. Bahkan berdoa buat mama tua yang ada bersama dengan Ito Ratna, berikan kesehatan, panjang umur, sukacita mereka terus berlimpah-limpah. Apa yang diusahakan, apa yang dibisniskan, biarlah berkat-berkat Allah semakin berlimpah di dalamnya. Bahkan berdoa saat ini buat anak kami Awen, berkati
berkati, berikan kesehatan, kecerdasan, takut akan Tuhan, setia lebih lagi melayani Tuhan, hormat kepada orang tuanya. Bahkan hamba berdoa berkati papa mamanya, berikan kesehatan, bahkan apa yang dikerjakan mereka biarlah diberkati sehingga bisa menyekolahkan Awen sampai level yang tertinggi. Hamba juga berdoa saat ini buat Ito, Susi, Stek ataupun Boru Simanjuntak yang ada di Tarutung, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk berkarya lebih lagi. Dan hamba berdoa apa yang dikerjakan diberkati dalam nama Yesus. Bahkan warung mereka, makan mereka biarlah langganan-langganan semakin bertambah-tambah. Bahkan anak-anaknya biarlah sukses di dalam setiap cita-cita mereka. Bahkan menjadi kebanggaan bagi keluarga Ibu Susi. Bahkan juga papa mama dari Ibu Susi, berkati kesehatan mereka, panjang umur dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa saat ini biarlah keluarga daripada Inang Anca Damayanti Barat berkati bersama dengan suami, anak-anak, menantu, bahkan cucunya. Hamba-Mu berdoa apa yang saat ini menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan Yesus memberkati. Berkati catering mereka, berkati kampling yang saat ini sedang ditawarkan, biar banyak pembeli. Dalam nama Yesus, apapun yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat saudari atau Ibu Sartika Dewi, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, bahkan putra-putrinya dalam perlindungan, bahkan juga dalam pertumbuhan yang sempurna, menjadi masa depan yang luar biasa. Bahkan berdoa buat orang tuanya yang ada di kampung, Tuhan berikan kesehatan sempurna. Hamba juga berdoa saat ini buat saudara kami Wawan Septian, berkati, berikan kesehatan, berkati keluarga besar. Hamba berdoa apa yang dikerjakan, diusahakan, biarlah berkat-berkat Allah tercurah di dalamnya. Bahkan hamba berdoa saat ini Ibu Gembala Dewi Lim, berkati dalam nama Yesus, bersama dengan suami Pak Yosua, berkati kesehatan mereka, bahkan apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, bahkan pelayanan yang percayakan kepada Ibu Dewi Lim biarlah semakin berkembang, bahkan banyak jiwa yang diselamatkan bagi Tuhan. Bahkan buat anak-anak, menantu, cucunya, semua dalam perlindungan Tuhan, proteksinya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai setiap aktivitas hamba-Mu. Bahkan berdoa saat ini ya Tuhan buat Bapak Arifin Saputra, berkati dalam nama Yesus, berikan kesehatan sama dengan Ibu Mega, bahkan apa yang dikerjakan mereka berhasil dan beruntung. Bahkan kedua putranya dalam kesehatan, kecerdasan, bahkan bertumbuh sempurna. Bahkan semua apa yang didoakan mereka buat orang tua mereka, biarlah Tuhan berikan kesehatan khususnya mama daripada Arifin dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba percaya bahwa apa yang saat ini menjadi pergumulan pokok dalam keluarga ini, biar Tuhan menjadi jawaban bagi mereka. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat hamba-Mu Ibu Pendeta Yanti Manulang Manik, berkati bersama dengan suami, bersama anak-anak, kesehatan yang sempurna. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, biarlah berhasil dan beruntung. Bahkan kemanapun Tuhan utus Ibu Yanti Manulang, biarlah Tuhan Yesus menyertai mengurapinya. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat Opung Joel, berkati Opung ini, berikan kesehatan, bahkan semua keluarga besar dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang didoakan, apapun yang digumuli, bersama Tuhan pasti mendapat jawaban yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa hamba-Mu juga berdoa buat Hartati Boru Silalahi, berkati kesehatannya, berkati keluarga besar. Apapun yang digumuli, apapun yang menjadi aktivitas mereka, biarlah Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Esther Kurnia, berkati, nyatakan kuasa-Mu. Kalau ada rencana untuk operasi ke depan kakinya yang sebelah, biarlah Tuhan tolong dia, berikan kekuatan. Bahkan operasinya berhasil dan jadwalnya boleh secepatnya. Hamba-Mu percaya jamaah dokter, jamaah ahli bedah, biar semua berjalan dengan baik. Berikan kekuatan,
kepada suami istri ini, bahkan anak-anak menantu cucunya, semua dalam perlindungan Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Lydia Kusuma, berkati, berikan kesehatan bersama dengan suaminya Pak Budi, bahkan mereka terus maju di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan selama ini pelayanan, biarlah Tuhan arahkan, bawa kepada apa yang menjadi rencana Tuhan. Hamba percaya semua program yang ada biar diberkati, bahkan anak-anak menantu cucu-cucu mereka semua dalam perlindungan Tuhan, baik keluarga Pak Joni, bahkan juga keluarga daripada Ibu Imelda, bahkan Pak Yusuf. Tuhan berkati semua. Hamba percaya tidak ada satu perkara yang tidak bisa diselesaikan, tapi hamba percaya semua dapat terselesaikan karena Tuhan menyertai keluarga besar daripada Ibu Lydia bersama dengan Pak Budi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang berdoa saat ini buat pendeta, Ibu Pendeta Lili Kusuma, berkati yang ada di Bogor, berikan kesehatan, panjang umur, bahkan apa yang dilakukannya, dikerjakannya, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Bahkan anak-anak menantu cucunya dalam perlindungan Tuhan, bahkan Pak Indra yang menawarkan tanah di Sukabumi, bahkan rumah yang ada di Bogor, biarlah cepat laku dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Pak Franky, Bu Sinta, bahkan juga bersama anak-anak menantu cucunya, berikan kesehatan sempurna. Apa yang dikerjakan, diusahakan berhasil, bahkan pelayanan mereka dalam perlindungan Tuhan. Bahkan pakai lebih dahsyat lagi kemanapun Tuhan utus. Hamba juga berdoa saat ini buat Bapak Herianto Co, berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, bahkan berdoa buat suami istri, anak-anak, bahkan usaha mereka diberkati berlimpah-limpah. Bahkan berdoa saat ini buat Ito Erna Sitorus, berkati kesehatannya, bahkan pekerjaan usaha, bahkan bisnisnya, program-program yang ada diberkati, berhasil dan beruntung. Bahkan orang tua mereka Bapak Ute Sitorus bersama istri, bahkan anak-anak menantu cucunya semua dalam perlindungan Tuhan. Hambamu percaya juga bahwa Ibu Lili Jose yang ada di Jabar Agung, Tuhan Yesus memberkati, berikan kesehatan, segala pekerjaannya semua dikerjakan dengan keberhasilan, bahkan anak menantu cucunya semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini hamba berdoa buat Bapak Pendeta Amos Hasibuan yang ada di Sumba NTT, berkati, tolong dia. Hambamu terlalu percaya apa yang saat ini digemuli buat kesehatannya, biarlah kesehatan itu permanen di dalam nama Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang sudah membuat dia kembali dari rumah sakit ke rumahnya, biarlah tidak masuk rumah sakit lagi, tetapi kesehatannya permanen. Darah Yesus menyucikan, darah Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya, sehingga mereka tetap pegang firman-Mu dan percaya bahwa mujizat sudah terjadi. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu dalam keadaan saat ini, mari berkati mereka. Kalau ada yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada yang lemah, berikan kekuatan. Bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak. Akhirnya hamba berdoa buat umat-Mu, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menabur dalam persepuluhan mereka, menabur bagi diakonia, misi, bahkan ucapan syukur, bahkan apapun yang mereka tabur, biarlah Tuhan berkati berlipat kali ganda. Hamba-Mu terlalu percaya mujizat-mujizat akan mereka alami dalam hidup mereka. Bahkan terakhir buat bangsa negara kami terus bawa dalam doa agar bangsa negara kami tetap aman, nyaman, dan kami bisa beribadah di dalamnya dengan baik. Pemimpin kami yang dari pusat sampai daerah, Tuhan proteksi, Tuhan berikan hikmat untuk memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini maju dalam segala hal. Bahkan yang berdoa, kalau ASI ada saat ini yang kena virus COVID, baik itu di desa, di kota, di pelosok, bahkan dimanapun, di rumah-rumah sakit atau di isolasi mandiri, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Sehingga waktu mereka sembuh, maka mata rantai COVID ini putus
dan Indonesia bebas dari COVID. Terima kasih Bapak. Akhirnya pada pagi hari ini kami mau melakukan segala aktivitas kami. Kami percaya bersama Yesus kami sanggup melakukannya dan berhasil. Roh maut, roh kecelakaan, penyakit, bahkan virus corona tidak bisa menyentuh umat-Mu karena mereka dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu Bapa dalam surga, berkatilah kami semua. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Anak cucumu. Pekerjaanmu. Bahkan di bisnismu. Dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman bahwa nanti malam kita tidak ada doa mesbah keluarga sebagaimana kita lakukan setiap jam 8 malam. Tidak ada atau ditiadakan malam ini dikarenakan itu ulang tahun GBI seluruh dunia. Ya, ulang tahun GBI seluruh dunia yang dirayakan nanti mulai jam 6 di Zoom, ya, di Zoom Bapak Ibu ya, ikut Zoom. Jadi kita tidak bisa live karena memang kita harus ada di sana ya, atau mengikuti secara Zoom. Jadi mohon maaf kita tidak bisa doa bersama nanti malam, tetapi Bapak Ibu boleh berdoa masing-masing ya. Dan kita ketemu lagi Bapak Ibu yaitu besok pagi dalam doa pagi seperti hari ini ya. Jadi ini menjadi pengumuman kita. Jadi saya percaya bahwa Bapak Ibu bisa memahaminya dan tetap semangat ya. Oleh karena itu dari tempat ini kami ucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.